kita selalu bernilai kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih halaman 6, 8 baris dari atas ke bawah, yaitu manfaat atau faidah dari membahas kitabul ibadah, hubungan kepada ibadah. Di sini Bapak Ibu kita akan berhati-hati apakah ini bernilai ibadah, apakah ini bernilai adat, apakah ini bernilai maksiat. Nah, itu pelajaran kitabul ibadah. Makanya yang pertama dibahas di dalam ilmu fikih itu kitabul ibadah. Kitabul ibadah itu luas. Ada bab taharah, ada bab wudu, ada bab ghusli, ada bab tayammum, ada bab izalatul najasah, ada bab sholat, kemudian ada bab sholatil jenazah, macam-macam. Bab siar, bab puasa, habis, babul hadana, itu ibadah semua itu. Nah, dipelajari keseluruhan. Kemudian yang berhubungan setelah kita ibadah, berhubungan dengan muamalah yang masuk ke perut kita ini, usaha kita, makanan kita, minuman kita, masuk ke perut kita ini yang halal atau yang haram. Itu dipelajari juga. Man akal haram ma'asad jawarihu. Siapa yang memakan yang haram, maksiat seluruh batang tubuhnya. Berpikir ada muncul lagi enak, memandang tidak benar lagi, berdengar tidak benar lagi, berpendapat bermasalah semua, bertingkah laku habis. Kenapa? Karena makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu menurut pandangan agama kita haram. Lalu karena haram, pemikirannya ada bening lagi, pendapatnya tidak bisa lagi diakui atau dibenarkan. Ada kepentingan duniawi, bukan kepentingan untuk keselamatan akhirat. Kenapa? Mungkin ada makan yang haram, berpendapat nggak tepat lagi, pengaruh. Sampai dalam Islam tidak dibenarkan memakan binatang yang bangkai yang bernajis. Tidak dibenarkan dalam Islam memakan binatang yang bertaring. Tidak dibenarkan dalam Islam memakan makanan jenis hewan yang berbau tajam. Ketat di dalam Islam ini, ketat makanan dan minuman. Ulun aja Bapak Ibu kadang-kadang bisa saruan itu disungguhi orang, ya pernah lah pupuk oren kan, ulun tulang kuning, tulang vitamin C-nya atau pupuk oren kan itu minum, kita minum karena orang banyak gue kita minum. Sampai ke rumah lapang udah sekali gue isi bilen apa parutnya kali cucuk, kalau di hati expirednya 2 tahun, racun itu soalnya. Untungnya masih kau bertahan. Ya bisa Bapak Ibu, reaksinya tuh malam, tengah malam, subuh. Itu gara-gara makanan atau minuman baru expired, belum lagi yang jelas haram, sudah bereaksi seperti itu. Tak ganggu sambil tahajud, tak ganggu anak pengajian dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, babul munakahat. Kita berumah tangga ini banyak bernilai ibadatkah, banyak bernilai maksiatkah? Nah, itu tuh. Kita berumah tangga, istri kita bimbing supaya bernilai ibadat hidup ini. Suami kita beri pandangan supaya bernilai ibadat. Bisa istri itu memberi pandangan sama suami, bisa sang suami memberi pandangan kepada istri. Gimana supaya rumah tangga ini bernilai ibadat? Yang terakhir yaitu masalah jinayat, hukum pandangan Islam. Nah, setelah dipelajari dari izin guru yang mengizinkan guru itu menyampaikan ilmu. Nah, ini memang agak berat pelajaran kita minggu tadi. Seorang guru yang menyampaikan ilmu wajib izin dari gurunya. Artinya di dalam menyampaikan ilmu itu harus ada pembimbing.
pembimbing kita, bukan maaf ilmu dadamaran dan ilmu akal-akalan. Gak bisa. Ilmu agama gak bisa otodidak. Ilmu agama punya mata rantai. Al ilmu mu'tabar mata salah bisa dilbashar. Ilmu yang bisa diakui atau diperpegangi yang punya mata rantai keilmuan. Sampai mata rantai itu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang ngomong di pinggir-pinggir, di pojok-pojok, kan ada kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita melihat guru-guru kita, ulama-ulama kita mengojok begini Pak Ibu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa guru dituntut jadinya? Apa guru dituntut maka itu Ibang mewujud anak mata? Itu gawin siapa? Gawin Rasulullah. Mana ada hadisnya? Berapa ribu hadis? Pertanyaannya, berapa ribu hadis? Rasulullah mengatakan man shalla alayya inda azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa qabbala, kemudian mengucuk kedua ibu jarinya ini, ada yang di sini mengucuk, ada yang di sini. Kalau di sini kalau iritasi hukumnya panjang. Kemudian memasah ainaini, disambungkan ke matanya, maka matanya Allah peliharakan, insya Allah tidak bermasalah. Kalau main-main itu mungkin bang ada, tidak akan bermasalah. Allah jagakan pandangannya dari yang aneh-aneh. Kadang-kadang ada orang melihat yang kita nggak melihat tuh, orang tuh melihat apa ya kita. Aku tidak mau minta kepada Allah jangan diperlihatkan makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Kaganggu. Itu di atas hadisnya ada itu. Karena ketika Rasulullah SAW melahirkan, terang dunia ini secara keseluruhan, keluar memancar dari perut Aminatus Zuhriyah. Ketika Rasulullah mulai hendak dilahirkan, terbuka dengan serinya perut Aminatus Zuhriyah, memancar cahaya ke seluruh penjuru dunia. Alam semesta ini karena cahaya yang lahir dari Rasulullah SAW. Itu Pak Ibu sumbernya. Lalu mudahan berkat kita membaca salawat menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mata kita itu Pak Ibu diberi Allah bercahaya, kau melihat, kau melihat. Maksudnya kacamata guru, kenapa apa? Mengamalkan. Bisa jadi peliharakan Allah dari melihat yang aneh-aneh. Mungkin, belum bisa sapu Pak Ibu di muka rumah tuh bergerak pakai sapu. Ya kebetulan di bahasa bisa sapu, muka rumah di mata pura itu bisa sapu, di muka Tuhan banyak buat ketapang, becuntayan, panjang rambut, bakar ulang sedikit, tapi belum azan maghrib parah lah sudah setengah jam dengan dia hijau nih, pengajian kali nyaman, malah daun-daun tuh banyak kalau ada orang buruk. Nyaman bisa melihat rambut, belum lihat di atas hantu bang, belum lihat di atas baju air lagi ulang, dendak lagi ulang. Waktu orang kalau para maghrib tuh, nah pantas orang-orang tua kita dahulu sanja kuning jangan keluar rumah. Sanja kuning itu para maghrib. Bahasa orang kampung pamalik, ada baik. Kalau rumah pantas mereka yang tidak melihat tukainya mengeluarkan udah pernah maghrib itu orang bahari inggih pun lawan kuitan. Kenapa? Kalau disembunyikannya hantu, wah ini kelamatan. Jangan keluar par maghrib naklah. Ikam kalau hendak keluar di bah maghrib. Kenapa mah? Kenapa mbak? Karena disembunyikannya hantu. Ada apa? Kayak tangkap hantunya. Yang pintaran sudah.
Yang itu kadang karuan kalinya mana awak ini pakai membayar nang itu berdoa, ya Allah tutupi akan mata ini dari melihat nang aneh-aneh. Jadi pernah melihat lagi. Ya, bisa juga terjadi itu Pak Ibu. Kita nggak mau nang kita lihat ini mengganggu pikiran kita. Itu diantaranya. Ada mata rantai keilmuan dari guru kita sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu memang ada itu. Nah, kemudian lagi pesuruh Allah ini apa? Dari pesuruh Allah Rasulullah, kemudian para sahabat terus kepada guru-guru kita, terus guru itu menilai murid-muridnya itu dinilai mana yang pantas, yang mampu, yang mumpuni, yang sesuai, yang bagus. Nah, setelah itu disuruh segala pesuruh kepada manusia menghadap masyarakat. Guru sekumpul disuruh guru Syawani Abdul Bangil, disuruh oleh guru Seman Mulia, disuruh oleh guru Somad Jabir, disuruh guru-guru beliau. Kemudian guru Syukri disuruh oleh guru Zaini, guru sekumpul. Guru Hatim disuruh Syekh Abdullah Al-Haji, guru Ganda disuruh Syekh Zain Boyan. Habib Zain Al-Habsyi yang makamnya di seberang rumah makan Kairo, Martapura, bukan Mesir, Kairo. Di situ ada makam, itu muridnya pengarang Maulid Al-Habsyi. Disuruh pengarang Maulid Al-Habsyi, kau masuk ke Indonesia untuk menyebarkan Maulid Al-Habsyi. Disebarkan, ternyata sampai di Martapura, menetap beliau di Martapura. Aslinya orang Hadramaut. Habib Zain Al-Habsyi, murid satu-satunya murid Habib Ali pengarang Sayyidul Maulid, dia di Martapura. Guru sekumpul berguru Habib Zain Al-Habsyi, kemudian menyebarkan Maulid Al-Habsyi, termasuk Maulid Al-Azhar, termasuk sampai di mana-mana, termasuk kita di daerah Martapura dan sekitarnya, termasuk Banjarbaru. Itu disetenarkan, dimasyhurkan oleh guru sekumpul. Di hulu sungai angker, dia orang Amuntai, masuk guru Ibad sama guru sekumpul ke Amuntai. Guru sekumpul dulu payatannya guru Kiai Haji Badruddin. Payatan guru sekumpul itu suara besar mulai anong hebat. Akhirnya setelah guru Kiai Haji Badruddin memandatkan, aku guru Zainnya kena belaku Tuhan, aku hendak mengaji nikah. Pak guru hendak mengaji murid. Artinya indah meninggal kada mengaji, supaya apabila meninggal dalam niat mengaji, meninggalnya mati syahid. Tuh orang Palestina mati syahid semuanya tuh. Kita mendoakan Pak Iwan kena setelah pengajian ini. Nah, makanya kita mempelajari hukum Islam. Dalam Islam tidak boleh membunuh orang yang menyerah. Dalam Islam pernah kejadiannya sedikit masalah hukum Islam. Di ketika Umar bin Khattab perang bersama Rasulullah, ada orang yang menyerah, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditebas oleh Umar bin Khattab. Tetap dilaporkan tingkah laku kelakuan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat dari antara orang kafir Quraisy, ya Rasulullah, tetap ditebas, dipenggal oleh Umar bin Khattab. Panggil Umar bin Khattab kepada Rasulullah, dipanggil. Hai Umar bin Khattab, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa? Karena itu ya Rasulullah hanya menyelamatkan dirinya. Dia itu beralasan aja menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai Umar bin Khattab, siapa yang tahu hati seseorang? Nahnu nahkumu bil zawahir wa qawmi yang bisa. Allah
menilai seseorang itu lahiriahnya saja. Allah yang bisa menilai hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai hati seseorang. Kita hanya menilai lahiriah seseorang. Ini pun Umar bin Khattab. Jangan dibunuh kalau orang sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dibunuh kalau orang sudah menyerah. Jangan dibunuh orang yang tidak berdaya dari orang tua-tua. Jangan dibunuh anak-anak. Jangan dibunuh orang sakit. Jangan dibunuh orang yang menyelamatkan dirinya. Yang dibunuh yang melawan kita. Lihat Islam bagusnya di dalam perang. Lihat di Israel, tembaknya terus, bomnya terus. Lihat, dunia menilai siapa yang melanggar HAM. Siapa yang pembuat HAM yang melanggar HAM. Nah ini, dunia menilai baik-baik. Siapa yang membunuh bayi-bayi, siapa yang membom rumah sakit, siapa yang membom orang yang mengungsi. Orang perang itu sesuai tentara. Hamas itu masih bom juga. Hamas membom, arahan kepada hubungan Hamas Hizbullah sesuai sama kekuatannya. Ini orang kada berdaya di bom. Dalam Islam sampai perang yang lain peraturan ketat. Kalau membunuh orang yang tidak berdaya, dosa besar. Kalau membunuh orang yang menyerah, dosa besar. Kalau membunuh anak-anak, dosa besar. Kalau membunuh orang sakit, dosa besar. Kalau membunuh perempuan, dosa besar. Dalam Islam ketat perang. Nah kemudian sering Bapak Ibu orang-orang telepon lebih bingung juga kenapa kau ini guru deh, kenapa Indonesia nggak ikut menyerang? Wah pertanyaannya ini lucu juga. Kenapa maka negara Indonesia tidak ikut menyerang Israel? Juga kalau Indonesia ikut menyerang, pasti negara-negara di dunia ikut semua menyerang karena mayoritas Muslim di Indonesia. Pertanyaan seperti itu. Yang bertanya ini orang ahli ilmu juga, guru-guru juga. Pertama, Indonesia bukan pembuat senjata. Indonesia pembeli senjata. Amerika pembuat senjata. Israel pembuat senjata. Kalau kita pembeli senjata, nyerang, habis senjata. Tahu utang lagi di sini. Satu. Yang kedua, dari letak negara kita jauh. Berapa kekuatan militer kita dibanding dengan negara-negara di dunia? Nomor berapa kekuatan kita? Nah ini pentinglah minta maaf hadir. Kalau orang ini berpikir jihad yang muncul kadang mengukur kemampuan. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh berpikir jihad yang muncul tidak mengukur kemampuan. Mati konyol. Maka guru-guru nih ulun hendak menyampaikan dulu berjihad. Gak bisa berjihad bermutaharah dulu. Berjihad itu nanti. Kenapa maka di dalam ilmu fikih berjihad itu bukan nomor satu. Babul taharah dulu, bab ibadah, kemudian babul muamalah, kemudian babul murakah, di situ babul jinayat, di situ ada berjihad. Jihad terakhir kenapa? Orang-orang yang memahami jihad harus memahami dahulu pemahaman agama yang benar. Catat baik-baik lihat. Karena bulikan kita mau lagu melotok nih. Dalam ilmu fikih, kenapa maka babul taharah berdahulu? Kenapa maka babul ibadah berdahulu? Enggak ada berjihad dan babul jinayat itu bab terakhir. Nah, karena pemahaman jihadnya ini yang dominan, yang muncul, tidak memahami secara mendalam babul taharah, babul muamalah, babul munakahat, dia langsung ke bab jihad. Gak bisa. Islam itu ada berentetan, ada urutan-urutannya. Ibarat berwudu dari muka dulu, enggak langsung kaki. Satu. Yang kedua, kekuatan militer kita nomor berapa?
dengan negara-negara di dunia. Mungkin kita nggak masuk 10 besar. Kita hanya beli senjata, bukan memproduk senjata. 2. Yang ketiga, siapkah kita perang? Siap enggak kita perang? Makanya para ulama di Indonesia enggak ada kita perang. Mengecam boleh, mengecam itu boleh tanpa kami tidak ridho, kami tidak senang. Nah, cara kita serang dengan doa. Ambil hadis Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang beriman. Jangan dicibir orang yang berdoa. Itu bentuk kita ini mengakui mereka saudara kita. Serang dengan doa. Ulun senjata doa saya semua. Doa-doa ulun, doa-doa yang obat dosis tinggi nyerang Israel itu terserah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pasti, tapi waktu yang tepat. Nah, yang tepat nyerang itu Mesir dekat, Oman dekat, Yordania dekat, Turki, Arab Saudi, Dubai, Emirat Arab. Bubuhan itu menyerang habis Israel itu. Yang baru tadi Lebanon katanya ini Iran lagi, kita doakan aja. Nah, ini penting baik-baik, jangan berangkat ke sana. Biar mati syahid, mati sakit. Tidak sesuai. Kita berdoa baik-baik. Itulah siapa yang membuat hal, siapa yang melanggar hal, dunia menilai. Islam ini kalau habis di dunia ini kiamat. Baik kita, Bapak Ibu, berat baik-baik, terbakar hati di ketika melihat seperti itu ketika lawan Israel. Memang seperti itu sudah di dalam Quran. Nah, oleh sebab itu baik-baik, jangan menghayal jihad. Biar mengukur kekuatan dengan kemampuan, kehendak itu jangan dia menyuguhnya guru-guru tadi, maka membuat jihad pulang ke rumah semuanya. Bagus soal hati yang pelajari dulu. Kasihan itu ibu-ibu di belakang dinding, bu, siap kamu latihan suami sampean? Bu, siapkah? Ada. Sayang. Jujur. Dinyakui kalau ada suami berangkat ke sana ada usah larang. Nah, disinilah Bapak kita serang dengan doa. Setiap kita sembahyang 5 waktu, setiap kita tengah malam, ada aturan perang dalam Islam. Ada sembarangan. Seluruh perang di dalam Islam karena diserang. Palestina diserang, tapi guru yang menyerang Hamas. Biar kalian membaca di ketika setiap bulan Ramadan diserangnya orang sembarangan. Mungkin ada apanya mereka itu jadi menyerang duluan Hamas, nggak tahu juga. Itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Yang penting kita doakan. Hati-hatilah Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bersenang dengan perjuangan Hamas dan Hizbullah. Jangan mereka pejuang Palestina di situ. Itu buatan Amerika itu. Jangan pikir ke situ. Kita realitanya aja berpikir ini. Kita doakan mudahan Palestina Gaza itu dapat kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kayak apa Allah caranya? Badai besar cukup habis. Kalau Allah menghendaki habis, Nabi Lot ya Pak di balik bumi. Nabi Lot kayak apa? Ada usaha pakai senjata itu kita pakai senjata Allah badai cukup. Jantung mereka aja disetop semuanya. Selesai. Iran menyerang lewat pemusnahan massal habis. Nah, Bapak Ibu, mereka meninggal mati syahid semua. Israel meninggal. Itu Pak Ibu, kita di situ aja. Hanya meninggalnya itu macam-macam. Orang meninggal mati syahid, ada yang meninggal mati sakit, meninggal pasti mati konyol. Jangan, udah
paham kita semua. Amin. Kembali lagi kita. Nah, lalu Pak RW disuruh kepada manusia itu memperbaiki hal mereka pada pekerjaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ini sampai di sini pengajian kita. Apakah hukum yang disampaikan oleh pesuruh Allah sampai kepada ulama baik kada untuk dunia dan akhirat? Karena ini sudah dia terjun ke masyarakat. Ujar guru hati ikam ini orang lapangan. Maksudnya ada paham dulu. Ikam ini orang lapangan. Ikam harus punya 2 kitab. Nih kitabnya tebal. Nih sama ini harus ikam punya. Ulun bahaya jujur aja kalian punya kitab ini. Tunggu aku cetak akan di sini. Karena kawan foto guru Karim menjulung ke kitab aroma. Ingin terima kasih buat sampai kayak itu sih. Ikam ini orang lapangan. Ikam harus punya 2 kitab lagi. Ulun gak punya kitab ini bahaya. Apa ulun gak punya kitab ini, ulun gak punya. Karena aku cetak akan aku julung ke kawanmu antar kawanmu. Terima kasih Bu. Sampai maka itu guru. Artinya ada dalam kita di Pak RW alim langsung tuh ada guru yang membimbing. Ikam orang lapangan, ikam harus punya 2 kitab. Permasalahan di masyarakat itu kitab ini belum punya kitab itu. Karena aku mencoba pencetakan. Kalau nilai terjujur cetakannya, aku cetakan. Apabila selesai, aku suruh kawan antar ke rumah. Lihat, kita buka kitab itu luar biasa. Permasalahan apapun ada dalam kitab itu. Artinya apa? Alimnya orang-orang bahagia. Kejadian-kejadian kita zaman sekarang terkuak dalam kitab itu. Berapa dalam kitab itu ulun lihat pengarangnya sekitar ribuan tahunan. Alimnya kurangnya meneliti perkataan dari pemahaman Quran dan hadis, meneliti perkalimat kitab-kitab itu dalam kitab itu. Ada cara-caranya. Ini makanya seperti yang dalam kitab kita ini. Nah, pesuruh tadi niatnya untuk menyampaikan hukum, memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat. Dan tiadalah diperoleh, sambungannya. Dan tiadalah diperoleh hal mereka itu kelakuan manusia itu nggak bisa. Kelakuan manusia itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka yang 4 perkara. Tiada diperoleh hal mereka itu tidak akan baik manusia, tidak akan baik. Manusia tidak akan baik, umat tidak akan baik. Seluruh alam semesta ini penghuni dunia berupa manusia ini tidak akan baik kecuali 4 ini dipelajari. Nanti ulun bahas. Ibadah, belajar gimana supaya wudu yang benar, qadha hajat masuk. Apabila dia sembahyang aja yang dipikirkan, tapi ketika buang air kecil, buang air besar salah, ya Pak, sembahyangnya ya Pak, ada song. Apabila dia buang air kecil, buang air besar, tidak mengenal air, apakah air ini najis, apakah air ini mustakmal, tidak song. Sia-sia wudunya, sia-sia sembahyangnya. Lihat, erat pada hubungannya air. Ada orang tanya sama ulun, nih tanya fakta orangnya. Ulun gurih ketemu anak anjing gurih di tengah jalan. Lihat itu ulun kucing angguran kan anjing kan? Ini anak anjing lah kucing anggora kan? Kucing Persia kan? Ya mirip-mirip dengan bulunya. Lihat di mukanya. Nah mukanya apa lain? Anjing itu kan dulu. Pas ulun sering pakai mobil, dia gurih di tengah jalan. Lalu ulun letakkan di samping jalan. Ulun melihat anjing, bujurlah anjing, bujur gurih. Itu apa? Juru-juru lah lidahnya. Iya. Tapi di Mesir anjing kan juru
bujur wae. Ini pian sudah di mana? Di rumah boleh tutup makan bang sudah. Nah, ya. Pian besok dari tangan sudah tuh besok berapa kali cuci? Sekali. Nah, najis tangan pian. Najisnya mughalladhah 7 kali basuhan. Salah satunya air bercampur tanah atau bisa truk. Tadi ulun berbasuh Jepang dulu kalau sabun biasa mencuci tangan belum bersih. Berarti pian memakan tadi tangan pian masih bernajis mughalladhah. Berarti ulun makan najis lagu tangan pian. Bersih. Bersihkan tangan pian. Bagaimana guru? Pakai air sabun. Setelah itu air biasa 2 sudah. Air sabun lagi ya 3. Air biasa lagi 4. Kemudian air bercampur tanah yang kelima. Ya, setelah itu air biasa 6. Kemudian air biasa lagi kah atau sabun terserah 7 semuanya. Nah, bersih. Ya, Bapak Ibu. Nah, kayak ibu-ibu kurang bahari memberesi kulit panci lawan habu dedam. Itu cara menyantru, bukan menyantru asal bercampur tanah sedikit. Itu namanya kayak banyak kopi aja lah. Kopi ini kan ada deladaknya, diaduk campur. Kalau deladaknya nggak cukup, seperti biar memberesi kulit panci, berarti tanahnya itu amat tebal, jadi kita tuh agak lengket, banyak, jangan cair. Begisek, digesek itu bujur. Nah, munang banyak kopi. Nah, ini diaduk nama itu ada tanah di sini. Tuh, ada juga tanahnya sedikit. Anggaplah separuh tanah, separuh air. Masuk atau banyakin tanah airnya sedikit. Kalau digesek seperti ibu-ibu memberesi kulit panci lawan kamu dadang. Ingatlah bapak-bapak bayarin. Itu caranya. Sembahyang baik ada soft. Walaupun dia berwudu, karena cara menghilangkan najis dari mughalladhah enggak pas. Berarti pokoknya dia belum cuci. Kan dia begitu. Itulah yang terjadi. Biar peluk kan, peluk purwe. Nah, ini baju pian, baju ulut mahal purwe. Kita urusan mahal. Ayah apa dulu? Dikisik baju itu dengan tanah juga, dibuang naik sudah. Baju ulut harganya 5 juta, ulun ada urusan. Jadi binian, betakut itu. Datang berikan kalau hari di Valentina, baju nang 5 juta, nomor anjing. Baju sama. Libur kan masih cuci, kena semua. Buang aja baju itu. Harganya 5 juta, boleh ada hukum dirubah karena 5 juta. Nah, itu Pak Eko karena bermasalah di masyarakat. Benar, sudah urusan ibadahnya. Kemudian masalah makanan lagi. Nah, makanan. Masuk ke parut, maka ada halal. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ibadahnya sia-sia. Jujuran juga. Satu aja serupiah yang masuk ke perut kita yang haram, seluruh ibadahnya tidak diterima Allah. Kayak ini aja dah Bapak Ibu, ini baik baju nih. Ketik minum kami, suci lagi. Najis semua. Serupiah saja masuk ke perut kita, kita tahu itu haram. Kita masukkan ke dalam perut kita Bapak Ibu. Kalau kita beribadah kepada Allah, sia-sia ibadahmu hai hambaku. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban. Sesungguhnya Allah baik, hanya menerima yang baik. Berarti orang korupsi itu kayak apa? Kali diterima, habis ibadahnya tidak diterima. Semuanya nggak akan diterima. Coba kita belajar bertasawuf baik-baik. Gara-gara seseorang itu berjalan di samping rumah orang lalu ambil sedikit dinding rumah orang kayu itu diulang jadi kokuit gigi. Pernah ambil mendengar cerita itu? Pernah lah. Kokuit gigi pernah. Nah, pernah. Ternyata terhalang masuk surga. Milik orang diambil dinding rumah orang.
diambil untuk mengwet gigi, terhalang masuk surga, harus minta halal dahulu di padang mahsyar lawan si pemilik di rumah itu. Ini bisa orang 1 bulan hilang. Memotong daun pisang orang karena kehujanan, minta izin sama siapa? Ini banyak kita kada belajar masalah itu. Tingkah laku kita tuh ngambil hak orang, Allah tidak menerima. La yatakallamuna illa man adinahu rahman wa qala shawaba. Di padang mahsyar di akhirat tidak diterima lagi perkataan alasan-alasan kecuali yang baik-baik. Dzalikal yaumul haqq. Hari itu hari kebenaran. Tidak ada hari beralasan. Tidak ada hari beralasan. Di sini hari pembalasan dan hari kebenaran. Tidak ada hari beralasan lagi di akhirat Pak RW. Mulut dikunci, semua ngomong. Nah itulah yang kita hadapi Pak RW. Kita ada bangga orang-orang korupsi itu. Ngapain? Biasanya itu dia sudah bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah bermasalah sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemana? Nah, selamat. Kalau kita bermasalah lawan masyarakat, kita minta maaf, kita temui. Kalau sama Allah mudah, tapi perbaiki. Taubat sama Allah memang mudah, tapi berat. Kalau sudah di akhirat nggak bisa. Makanya kita harus hati-hati. Guru ini akhirat terus saja dari pandir. Biar kita akhirat kan. Nah ini Pak Ibu, masalah masuk akal, jaga. Yang ketiga, suami istri orangnya baik badan rajin, makanan yang halal, tapi sama istri sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit cerai, udah bakal lagi cerai, kamu cerai. Jangan begini, jangan ditinggalkan aku sayangmu, I love you. Ibu-ibu ini juga. Tapi bila ngomong sama istri cerai, ngomong sama istri cerai, ngomong sama istri bertukar cerai. Berapa kali sudah ngomong cerai sama istri? Ada kehitungan guru. Berarti ini tahap 3 sudah berlebihan ini. Tapi guru kan ada menyaksikan penyaksian masalah cerai itu di pengadilan. Itu si istri menggugat cerai, suaminya minggat, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi. Lalu sang istri menggugat cerai di pengadilan, baru perlu ada saksi perceraian di pengadilan, baru ada saksi karena akan mengeluarkan akta cerai. Kalau di rumah berdua-duaan bertengkar, anak sekolah, mertua nggak ada di tempat, orang tua nggak ada juga, dia berdua-duaan bakal lagi ngomong suami cerai, jatuh. Berapa kali dia sudah ngomong cerai sama istri? Ada perhitungan. Wah, begaul Pak, ada perhitungan juga. Perzinahan dia lihat. Kalau sekali aja mengucapkan cerai masih ada harapan rujuk kembali. Yang kedua masih bisa rujuk. Yang ketiga gak bisa kawin ke orang lain. Ini guru din selama jadi guru din 9 kali 9 orang sudah ulun suruh nikah di Pajar Harapan sana. Tunanetra mau perempuannya biar nikah ke sana. Jangan ngomong nikah ke sana dulu baru boleh diberikan kepada suami yang mencerai talak 3. Itu namanya mengontrak. Syiah itu paham. Biar tunanetra kawin. Setelah masa idah habis 3 bulan 10 hari, anak guru bakal kawin. Memang begitu. Kalau ada harapan biar berjodoh lagi, jodohnya itu kepada suami yang mencerai talak 3 ini selesai. Oh gitu ya guru? Iya. Biar guru sama lagi. Sudah, ini bukan suami istri sampai. Habisnya sudah masa idah, habis sudah guru pulang. Kayak Pak Guru ini sebagai abahnya guru, nikahkan anaknya di tunanetra sana. Kenapa guru di tunanetra gak usah banyak ngomong sampai? Bolehlah guru pilih saksi nikah? Boleh. Ngomong tapi pembina panti apa namanya panti
Apa untuk tunanetra itu? Alhamdulillah dinikahkan oleh ayahnya kan, nikah siri di situ. Ada tunanetra siapa anak nikah? Ya ada perempuan. Dia tunanetra, aku berapa duanya? Dipilihlah nang sudah senior, nang sudah bisa tukang pijat bisa, komputer bisa. Tunanetra baik-baik gue tangannya ini biar peka. Kalah kita nggak mata ini, yang duit dia dikenal. Tahu ini tunanetra ini diberi Allah kekuatan perasaan yang tajam. Apalagi ini bibirnya, kenal lainnya, bibirnya ini latihan kenal lainnya. Selamat. Kalau lupa ibu kata pembina, biar tetap berdiri di sini. Kalau anak pengawan laki biar silakan, biar membantu di sini boleh lah. Enak ada rumah di anu itu, nah itu untuk suami sampai anak. Atau biar ada keuangan silakan menyewa di luar. Tapi suami sampai kami masih perlu di sini membimbing yang ada tinggi. 3 bulan lebih berjalan sampai 5 bulan sampai 6 bulan datang mantan suaminya. Apa Pak? Istriku di mana? Lain istri piatu istri tunanetra. Baik. Banyak sudah bila dikurangnya. Sudah ke situ ada yang sudah nyepai gue di luar mandirinya sudah membuka pijat, ada membuka pijat tunanetra, ijazah kalau pijatnya ribet juga aja sama orang PTH ijazah. Alhamdulillah. Mau minta tolong tamu guru mantan bini ulun tuh mau ada berberikan orang ulun. Ulun temui, Mbak, ada mantan suami sampean. Oh iya, ulun kali lagi boleh kembali ke Inya. Kenapa Mbak? Inya membanding ulun dengan perempuan lain. Ulun punya suami yang ada nih, ulun sudah senang dulu Inya. Gak pernah lagi membanding ulun dengan wanita lain. Hebat juga. Makanya bininya baik lebih mau orangnya. Lakinya bahagianya. Allah Ta'ala itu lengkap oleh makhluk. Sampai sekarang punya anak sudah 1. Anaknya alhamdulillah sempurna. Pasti itu mau makan yang halal tuh, nang bininya tuh. Ini ada tahu nih duit ini duit haram halal ada tahu. Lah nang ngambil mata, ini banyak rumput ambil. Guru ini menyindir, desa guru. Sampai sekarang bagus Pak Ibu. Anaknya seekor, anaknya laki-laki bagus. Yang kali dulu dinikahkan anaknya perempuan bagus. Kalau ini ada yang celah ibu-ibu, yang celah 3 yang celah anak saya. Jadi baik aman lagi kita amin. Ribut bapak-bapak, makanya bapak-bapak jangan kasar sama istri. Mau dibikin dulu nak lagi mau. Ya Allah ya Rasulullah. Nah bagus ada Bapak Ibu nikah tadi. Kalau kalian paham ibadah kita rusak karena hukumnya perzinahan. Kemudian masalah hukum, nah hukum dalam Islam. Bapak Ibu maaf, korupsi taubatnya kembalikan semua harta negara. Kalau tidak dikembalikan, di penjara aja di Indonesia ini nanti remisi, belum menyelesaikan hukum akhirat. Itu hukum Islam. Makanya jujur di Indonesia ini kalau anak aman negara kita ini juga. Apabila orang membunuh, bunuh. Apabila orang itu korupsi, potong tangan, selesai. Pasti terjadi penjara. Hukum Islam berlaku di Indonesia karena kita negara Pancasila, tapi ada hukum Islam yang perlu dimunculkan supaya baik untuk rakyat Indonesia. Karena sampai sekarang korupsinya selesai. Supaya selesai, munculkan hukum Islam, bukan menjadikan negara di negara Islam. Sudah ngomong di mana-mana, para pejabat hadir semua. Kalau ingin Indonesia kita lebih baik, siapa yang korupsi minimal 40 juta, potong tangan. Di mana guru potong? Sini potong. Korupsi lagi, potong sini.
sini 40 juta rata-rata. Kalau saya habis banyak yang buntung. Makanya kalau dia di Mekah naik ke Gua Hira atau ke Gua Sur, ada orang meminta-minta tangannya buntung, itu mungkin maling bisa, tapi jangan berusaha tangannya ada bujuran itu paling baik. Rugi negara, rakyat lah orang korupsi ini. Nah, maaf jauh. Siapa yang korupsi gak selesai di akhirat, dia akan menghadapi hukum Allah. Selesai di dunia sekian tahun karena korupsi, penjara dapat remisi lagi, penjaranya mewah lagi, supaya selesai hukum akhirat. Nah, padahal sudah karena kita mempelajari hukum Islam, kombinasi antara hukum negara dengan hukum agama. Misalnya pernikahan, kombinasi nggak hukum negara dengan hukum agama? Kombinasi. Warisan, kombinasi nggak ada hukum agama dengan negara? Kombinasi. Kenapa korupsi? Karena kombinasi hukum agama dengan hukum negara. Ini masalahnya di sini. Harus kombinasi juga. Kalau ingin kombinasi hukum negara dengan hukum agama, siapa yang korupsi? Dirukun. Potong tangan. Kembalikan duit di korupsinya itu berapa kepada negara. Pecah jabatannya, selesai. Pasti berjerat untuk orang korupsi. Yuk, wani ada. Berarti orang bego. Caranya seperti itu. Baik negara, baik rakyat. Dia semangat di akhirat. Apabila orang korupsi, negara aja yang menangkap, KPK menangkap, penjara, masih duitnya kali dikembalikan. Selesai negara, tidak selesai agama, dia akan menghadapi hukum berikutnya, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara tidak mengkombinasikan antara hukum agama dan negara. Negara hukum manusia, hukum agama menyelesaikan permasalahan. Ulun takutan keluarga hadir. Kali selesai urusan hukum di negara, ternyata rumit permasalahan di akhirat. Terakhir jamnya sudah sedang. Orang itu secara negara sah, secara agama sah. Berapa banyak orang kita di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, ya, anak angkat berubah menjadi anak kandung. Di kartu keluarga, anak angkat berubah menjadi anak kandung supaya terdaftar aja sebagai gaji bujuran. Ya. Anak angkat atau anak angkat secara negara dia bisa merubah-rubah berstatus anak kandung. Gimana? Bujur kah Bapak Ibu? Kalau anak itu anak angkat supaya terdaftar gaji aja bujuran. Kalau anak angkat ada bujuran. Kalau anak kandung terdaftar gaji. Lihat Bapak Ibu. Biar penghancuran hukum negara sudah. Karena biar merubah kartu keluarga dari anak angkat menjadi anak kandung. Negara sudah bermasalah. BPJS terdaftar 2. Ulun bertakunan bukan pian ulun ini perlu pemasukan dan pian karena di pian ini membuat pegawai pejabat ada di sini. Ayo ulun ini orang biasa aja. Bujurlah. Mempengaruhi gaji kan? Bagi dia dijamin oleh negara anak tadi. Nah, terima kasih. Ada jaminan kan dari negara. Andai kata dia ayahnya meninggal dunia kan dia masih dibiayai kan? Nah, dia sudah mengambil hak negara. Kayak apa akhirat? Yang kedua, anak kandung ini yang sebenarnya anak angkat. Andai kata perempuan, abah angkatnya nggak jadi wali nanti. Abahnya jadi wali karena di kartu keluarga. Tapi kalau anak angkat nggak bisa jadi wali abah angkatnya. Hancur negara, hancur negara, hukum negara hancur. Lihat, agama juga hancur.
jadi waris, ahli waris. Jadi ahli waris enggak? Orang memandang kalau di pemerintah dia anak kandung. Untung abahnya hidup dan jujur. Kalau abahnya sudah meninggal, berapa dia dapat dari harta peninggalan ayahnya? Padahal itu dia bukan berhak mewaris, karena dia statusnya sebenarnya anak angkat, tapi berubah jadi anak kandung. Disinilah Bapak Ibu, negara bermasalah dia, hukum agama pun bermasalah. Kasusnya banyak Pak Ibu terjadi. Ulu aja tanggung jawab yang dari Allah. Amankan di rakyat, tahu lah ya, lawan biar ini jadi urut secara agama bermasalah. Abahnya sudah meninggal dunia, tapi abahnya sempat jadi wali. Anaknya tadi anak angkat, abahnya jadi wali, maulah. Abah angkatnya jadi wali, mau nggak? Nggak mau. Tapi kan orang kan melihat kartu keluarga aja. Lalu anaknya, anak angkat tadi, abah angkatnya jadi wali, ada dusta sudah tuh bermasalah dengan hukum agamaan, bermasalah juga dengan hukum negara. Lalu ini tuh anak, cucu, buyut, cicit, transfer dosa terus masuk ke dalam kubur abah angkatnya yang merubah kartu keluarga tadi. Ya Allah, kayak apa guru dan membaikinya karena awal guru itu. Nah, sudah terlanjur dalam Islam, sudah terlanjur tetap hingga hilang kasus itu. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Inilah pagi ini kombinasi antara agama dengan negara. Tidak bisa agama dikalahkan hukum negara. Hukum negara buatan manusia, Pak Ibu. Hukum agama produknya Allah. Nah, ternyata agama ini lebih hebat, lebih baik ke depannya daripada pemikiran manusia, karena agama yang miliknya Allah. Nah, cukup sampai di sini dulu. Minta maaf kalau tadi agak terlambat datang dan Bapak jadi imam. Kalau parokan nyaman, parokan nyaman kau orang apa tahu juga. Nah, sampai di sini dulu.